Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya ucapkan selamat siang kepada Bapak RRI Wibowo AS, SE, MSI, Akta, CA. Dan selamat siang untuk teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Ait Nur Pratiwi, NIM E2B 019078. Saya mahasiswi Prodi S1 Akuntansi A2 semester 4, Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Semarang. Kami dari kelompok 1 mata kuliah Ekonomi Islam akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai bab 2, yaitu karakteristik sistem ekonomi Islam. Sebelumnya saya bertugas sebagai moderator dan saya akan memperkenalkan anggota kelompok 1, yaitu yang pertama Rifsa Baniah NIM 051, 2 Erina Nur Azizah NIM 054, 3 Umi Maryani NIM 065. Langsung saja, materi yang pertama akan disampaikan oleh Umi Maryani. Saya Umi Maryani, NIM E2B019065. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian ekonomi Islam. Ekonomi sendiri didefinisikan sebagai hal yang mempelajari perilaku manusia dalam menggunakan sumber daya yang langka untuk memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan manusia. Ekonomi Islam merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Selanjutnya yaitu karakteristik ekonomi Islam. Yang pertama, mengakui hak milik individu. Islam tidak mengakui hak mutlak dan kebebasan mutlak, tetapi mempunyai batasan-batasan tertentu termasuk dalam bidang hak milik. Kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang untuk mencapai mensejahterakan dirinya tidak boleh dilakukan dengan mengabaikan ataupun mengorbankan kepentingan orang lain dan masyarakat secara umum. Seperti barang ataupun harta yang dapat ataupun tidak dapat dimiliki secara pribadi maupun bersama. Kemudian yaitu yang kedua, bebas riba. Salah satu bentuk riba adalah penambahan pembayaran oleh orang yang memiliki harta kepada orang yang meminjam hartanya karena pengunduran janji pembayaran oleh pinjaman dari waktu yang telah ditentukan. Dalam ekonomi Islam, praktik riba adalah hal yang dilarang. Kemudian yang ketiga yaitu berfungsinya institusi zakat, infak, dan sedekah. Dalam sistem ekonomi Islam dikenal dengan ZIS atau zakat, infak, dan sedekah sebagai instrumen bagi pemerataan pendapatan. Islam juga mengikutsertakan negara dalam tanggung jawab mendapatkan zakat, infak, dan sedekah dan kemudian mendistribusikannya. Hal tersebut juga sangat jelas ditegaskan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian yang keempat yaitu mengakui mekanisme pasar. Sesuai dengan mekanisme pasar dalam ekonomi Islam, yaitu di mana ada demand dan ada supply. Yang kelima yaitu mencari keuntungan. Dalam ekonomi Islam sah-sah saja mencari keuntungan, tetapi harus mengikuti aturan ataupun nilai-nilai syariah. Yang keenam yaitu mengakui kebebasan berusaha. Dalam ekonomi Islam diberikan kebebasan untuk beraktivitas baik secara perorangan maupun kolektif untuk mencapai tujuan. Namun, kebebasan tersebut tidak boleh melanggar aturan-aturan yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran maupun Al-Hadis. Yang selanjutnya yaitu tujuan ekonomi Islam. Yang pertama yaitu mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat atau falah. Tujuan akhir dari ekonomi Islam sendiri sebagaimana terdapat di syariat Islam yaitu maqasid asy-syariah, yaitu mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat atau falah.
melalui suatu tata kehidupan yang baik dan terhormat atau hayah thayyibah, kebahagiaan yang hakiki yang diinginkan oleh setiap manusia. Yang kedua yaitu memastikan kebutuhan umat manusia. Ekonomi Islam bertujuan untuk memenuhi kebutuhan umat manusia. Allah sendiri juga telah menjamin bahwa akan terus memberikan rezeki dan limpahan nikmat kepada manusia dengan asumsi bahwa manusia harus taat dan senantiasa berikhtiar dan meminta kepada Allah. Landasan ekonomi Islam sendiri adalah ketauhidan dan ketaatan kepada Allah. Maka orang-orang yang taat dan beriman kepadanya akan senantiasa aktivitas ekonominya berdasarkan etika, keseimbangan, universalitas, dan keadilan dalam melangkah. Tentu ia juga tidak asal-asalan dan tidak serabutan dalam berikhtiar. Kemudian yang ketiga adalah menjauhi ketimpangan sosial. Ketimpangan sosial sendiri terjadi karena adanya pemusatan harta dan sumber daya hanya pada satu objek atau kelompok tertentu saja. Maka dari itu, Islam memiliki prinsip yang dapat menyebar dan memberikan rezeki tersebut tidak hanya kepada satu orang ataupun kelompok tertentu saja dengan aturan zakat, infak, dan sedekah. Kemudian selanjutnya yaitu pemenuhan ekonomi yang beretika dan bermartabat. Ekonomi Islam juga menghindari pemenuhan ekonomi yang tidak beretika maupun tidak bermartabat. Hal ini misalnya pencurian, penipuan, kemudian kecurangan lainnya. Maka dari itu, ekonomi Islam pun dilandasi dengan nilai moral dan akidah agar pelaksanaannya dapat dilakukan agar pelaksanaan kebutuhan manusia ini tidak dilakukan secara sembarangan dan terjamin bisa berkualitas sesuai dengan kebutuhan manusia. Kemudian, yang kelima yaitu mengatur keadilan dan keseimbangan. Keadilan dan keseimbangan adalah prinsip dasar dari Islam. Islam mengatur manusia agar tidak melakukan transaksi ekonomi. Islam mengatur agar manusia tidak melakukan transaksi ekonomi yang tertutup ataupun tidak transparan. Untuk mengaturnya, contoh kecilnya Islam memberi contoh yaitu memberikan perintah adanya saksi, pencatatan keuangan, dan juga menerapkan standar acuan neraca yang disepakati oleh transaksi ekonomi. Yang selanjutnya yaitu moral sebagai pilar ekonomi Islam. Moral atau akhlak Islam menjadi pegangan pokok dari para pelaku ekonomi yang menjadi panduan bagi mereka dalam menentukan suatu kegiatan adalah baik atau buruk sehingga perlu dilaksanakan atau tidak. Moral ekonomi Islam sendiri dibagi menjadi dua komponen, yaitu yang pertama, nilai ekonomi Islam. Nilai atau value merupakan kualitas atau kandungan intrinsik yang diharapkan dari suatu perilaku atau keadaan. Misalnya, nilai sholat diukur berdasarkan kekhusyuan sebelum, saat, dan setelah sholat. Hal tersebut nilai tersebut juga mencerminkan pesan-pesan moral yang dibawa dari suatu kegiatan seperti kejujuran, keadilan, kesantunan, dan sebagainya. Yang kedua yaitu prinsip ekonomi Islam. Prinsip merupakan suatu mekanisme atau elemen pokok yang menjadi struktur atau kelengkapan dari suatu kegiatan atau keadaan. Dalam contoh sholat, prinsip yang dicerminkan dari rukun dan sahnya sholat yang membuat suatu kegiatan bisa disebut sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erina, NIM 054. Di sini saya akan menjelaskan yang ada di slide 6, yaitu nilai dasar ekonomi Islam. Jadi, fungsi dari nilai ekonomi Islam ini adalah
sebagai mewarnai atau menjamin kualitas perilaku ekonomi setiap individu. Contohnya itu ialah ketika orang Islam membayar zakatnya, namun diikuti dengan kata-kata yang justru itu menyakiti hati orang si penerima zakat. Maka amalan zakat ini tidak bisa dinilai sebagai nilai ibadah, karena amalan zakat itu harus diikuti dengan nilai kesopanan. Dalam ekonomi Islam juga, nilai ajaran Islam ini ialah sebagai tauhid, yaitu artinya bahwa setiap aktivitas manusia di dunia ini termasuk ekonomi, hanya dalam rangka untuk ditujukan mengikuti satu kaidah hukum, yaitu hukum Allah. Jadi tujuan ekonomi Islam ini tidak hanya semata-mata untuk kepentingan dunia, tetapi juga kepentingan di akhirat. Dan terdapat 3 nilai dasar yang menjadi pembeda antara ekonomi Islam dengan ekonomi lainnya. Yang pertama itu adalah adil. Nah, adil itu didefinisikan sebagai di mana terdapat kesamaan di perlakuan di mata hukum, kesamaan kompensasi, hak hidup secara layak, hak menikmati pembangunan, dan tidak adanya pihak yang dirugikan, serta adanya keseimbangan dalam aspek kehidupan. Dalam implikasi nilai ekonomi, nilai ini mengajarkan bahwa pelaku ekonomi itu tidak boleh hanya mementingkan kepentingannya sendiri, tetapi dia juga harus bersikap adil terhadap lingkungan sekitarnya. Nah, di slide selanjutnya yang kedua yaitu ada khilafah. Khilafah ini secara umum yaitu tanggung jawab sebagai pengganti atau utusan Allah di alam semesta. Nah, fungsi utama dari khilafah ini sendiri di dalam ekonomi yaitu untuk menjaga keteraturan interaksi antara pelaku ekonomi dan bisnis agar bisa mengurangi terjadinya kekacauan, keributan dalam suatu aktivitas ekonomi. Nah, implikasi dari prinsip khilafah dalam ekonomi dan bisnis yaitu yang pertama adalah persaudaraan universal. Persaudaraan universal itu bukan mencakup persaudaraan antar umat Islam saja, tetapi juga antar umat non-Islam. Dan yang kedua adalah kepercayaan bahwa sumber daya adalah amanah. Allah itu kan sudah memberikan dunia ini dengan berbagai sumber daya yang sudah disediakan. Nah, kita sebagai manusia itu diberikan amanah untuk menjaga sumber daya itu dengan cara yang baik dan benar. Dan yang ketiga yaitu kewajiban berpola hidup hemat dan juga sederhana. Di slide selanjutnya yang ketiga yaitu ada takaful. Nah, takaful ini menurut bahasa yaitu artinya menolong, atau menurut istilahnya atau lebih panjangnya yaitu hal yang mendorong manusia untuk mewujudkan hubungan baik di antara individu dan masyarakat melalui konsep penjaminan masyarakat. Nah, konsep takaful ini dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu jaminan terhadap pemikiran dan pengelolaan sumber daya oleh individu. Artinya setiap individu itu memiliki hak untuk memiliki dan mengembangkan sumber daya ekonomi. Jangan sampai ada orang yang memonopoli atau memiliki kekuasaan untuk digunakannya secara pribadi. Dan yang kedua yaitu jaminan setiap individu untuk menikmati hasil pembangunan atau output. Kayak contohnya ini di lingkungan kita kayak kita bebas untuk memakai rumah sakit, kemudian sekolah, fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh pemerintah kan, tetapi kita juga harus tetap menjaga fasilitas tersebut walaupun kita memiliki hak untuk menggunakannya, tetapi kita harus tetap menjaganya. Dan yang ketiga yaitu jaminan setiap individu untuk membangun keluarga sakinah. Nah, sakinah dalam hal ini itu dimaknai sebagai keluarga yang dibangun dengan tujuan dan proses benar. Setiap individu harus mendapatkan jaminan untuk membentuk keluarga sakinah, baik dari memulai memilih jodoh yang terbaik, menikah, dan memiliki serta membangun keturunan yang baik. Dan yang keempat yaitu jaminan untuk amar ma'ruf nahi munkar. Nah, amar ma'ruf nahi munkar ini memiliki arti bahwa artinya yaitu mendorong orang lain untuk berbuat kebaikan dan mencegah manusia dari berbuat keburukan.
Dengan konsep ini, manusia secara individu atau kelompok akan berusaha untuk mewujudkan kehidupan yang baik dan menjauhkan hal-hal yang dilarang Allah dari kehidupannya. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rifsa. Nama saya Rifsa Fisabania, NIM 051, akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami, yaitu di slide ke-8 tentang prinsip ekonomi dalam Islam. Prinsip ekonomi dalam Islam merupakan kaidah pokok yang membangun struktur ekonomi Islam yang digali dari Al-Quran dan As-Sunnah. Fungsi prinsip ekonomi Islam yaitu sebagai pedoman dasar setiap individu dalam berperilaku ekonomi. Prinsip yang menjadi kaidah pokok yang membangun suatu struktur ekonomi Islam yaitu 1. Pekerjaan atau kerja. Islam memerintahkan manusia untuk bekerja sepanjang hidupnya. Islam membagi waktu menjadi 2, yaitu beribadah dan mencari rizki. Bekerja adalah suatu kegiatan pemanfaatan sumber daya, bukan hanya pemilikannya semata. Rizki yang paling utama adalah rizki yang diperoleh dari hasil kerja atau keringatnya sendiri, dan rizki yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah rizki yang diperoleh dengan cara meminta-minta. Yang kedua adalah kompensasi, merupakan hasil yang diperoleh setelah melakukan suatu pekerjaan yang sering disebut dengan upah atau honor. Jadi, upah yang didapat sesuai dengan pekerjaan yang telah dilakukan. Yang ketiga adalah efisiensi. Adalah perbandingan terbaik antara suatu kegiatan pengelolaan sumber daya dengan hasilnya. Yang keempat adalah profesionalisme. Adalah menyerahkan pengelolaan sumber daya kepada ahlinya sehingga diperoleh output secara efisien. Yang kelima adalah persaingan, adalah dorongan untuk berlomba-lomba dalam hal ketakwaan, kebaikan, dan bersaing namun tidak saling merugikan. Yang keenam adalah solidaritas. Solidaritas adalah persaudaraan. Persaudaraan merupakan dasar untuk memupuk hubungan yang baik sesama anggota masyarakat dalam segala aspek kehidupan termasuk ekonomi. Yang ketujuh adalah kecukupan, adalah terpenuhinya kebutuhan sepanjang masa tanpa berlebihan. Yang kedelapan adalah informasi simetri, adalah kejelasan informasi dalam interaksi sosial, merupakan hal yang dipenuhi agar setiap pihak tidak dirugikan. Yang kesembilan adalah pemerataan kesempatan. Nah, pemerataan kesempatan itu setiap individu baik laki-laki ataupun wanita, muslim maupun non-muslim memiliki kesempatan yang sama untuk memiliki, mengelola sumber daya dan menikmati sesuai dengan kemampuannya. Nah, yang 10 adalah kebebasan, merupakan setiap manusia memiliki kebebasan untuk mengambil sesuatu atau semua tindakan yang diperlukan untuk memperoleh kemasalahan yang tertinggi dan sumber daya yang ada di kekuasaan. Untuk yang ke-11 adalah keseimbangan, adalah terciptanya situasi di mana tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan atau dalam kondisi yang saling ridho. Yang ke-12 adalah kerjasama. Kerjasama adalah upaya untuk saling mendorong dan menguatkan satu sama lain dalam mencapai tujuan bersama. Saya Aik Nur Pratiwi akan melanjutkan
persyaratan bagi implementasi ekonomi Islam yang menjadi suatu keharusan. Basis kebijakan ekonomi Islam dibagi menjadi 4. Yang pertama ada penghapusan riba, 2. Pelembagaan zakat, 3. Pelarangan yang haram, dan 4. Pelarangan garar. Saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama ada penghapusan riba. Riba secara bahasa adalah ziyadah yang berarti tambahan, pertumbuhan, kenaikan, membengkak, dan bertambah. Pengertian riba secara teknis adalah pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil, baik dalam hutang piutang maupun jual beli. Batil dalam hal ini merupakan perbuatan ketidakadilan atau zolim, atau dia menerima ketidakadilan. Dengan demikian, esensi dari pelarangan riba adalah penghapusan ketidakadilan dan penegakan keadilan dalam ekonomi. Dengan pernyataan di atas, maka penghapusan riba dapat dimaknai secara sempit maupun secara luas. Secara sempit berarti penghapusan riba berarti penghapusan riba yang terjadi di dalam hutang piutang. Di dalam konteks ini, maka bunga yang merupakan hasil riba mutlak harus dihapuskan dari perekonomian. Misalnya seperti transaksi-transaksi yang spekulatif. Secara luas, penghapusan riba dapat dimaknai sebagai penghapusan dalam praktik ekonomi yang menimbulkan kezoliman atau ketidakadilan. Jika ketidakadilan harus dihapuskan, maka implementasi keadilan harus ditegakkan. Kedua, pelembagaan zakat. Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga. Zakat juga merupakan sistem yang akan menjaga keseimbangan dan harmoni sosial antara si kaya dan si miskin. Zakat tidak diperlakukan sebagai pos ritual, tetapi ia memiliki keterkaitan erat dengan kondisi real masyarakat di dalam satu negara. Dengan adanya pelembagaan zakat seperti ini, maka efektivitas dan optimalitas pengelolaan zakat akan lebih terjamin. Dalam pengertian yang lebih luas, pelembagaan zakat juga bermakna komitmen yang lebih kuat dan langkah yang konkret dari negara dan masyarakat untuk menciptakan suatu sistem distribusi kekayaan dan pendapatan secara sistematik dan permanen. Ketiga, ada pelarangan garar. Ajaran Islam melarang aktivitas yang mengandung garar. Garar dalam bahasa artinya beresiko atau ketidakpastian. Dapat disimpulkan juga bahwa garar adalah transaksi dengan hasil yang tidak dapat diketahui atau tidak dapat diprediksi. Sebagai misal, jual beli yang tidak dapat ditentukan biaya atau harga di muka. Kemudian jual beli binatang yang masih dalam bentuk janin. Sebuah transaksi bisnis yang islami adalah transaksi yang saling menguntungkan atau win-win solution. Pelarangan garar membawa implikasi dihapuskannya berbagai bentuk kegiatan yang mendorong spekulasi dan perjudian di dalam aktivitas ekonomi Islam. Garar akan menciptakan instabilitas dan kerapuhan dalam perekonomian, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Selanjutnya, yang keempat ada pelarangan yang haram. Di dalam Islam, segala sesuatu yang dilakukan harus halalan thayyiban.
sebaliknya, melaksanakan yang halal adalah mutlak kewajibannya. Dalam hal zat, Islam melarang mengkonsumsi, memproduksi, dan mendistribusikan atau seluruh mata rantainya terhadap beberapa aktivitas, antara lain alkohol dan sejenisnya yang akan mengurangi atau menghilangkan akal sehat, daging babi, dan kebanyakan dari binatang buas maupun bangkai kecuali bangkai ikan, dan binatang yang disembelih bukan atas nama Allah, dan sebagainya. Dalam hal proses, Islam mengharamkan setiap bentuk transaksi karena adanya 3 hal. Pertama, transaksi yang mengandung unsur ketidakadilan, dizolimi maupun menzolimi. Contohnya seperti perjudian, perampasan, pencurian, riba, dan gharar. Kedua, transaksi yang melanggar prinsip saling ridho seperti tadlis, yaitu penyembunyian informasi yang relevan dari pihak lawan transaksi. Yang ketiga, perbuatan yang merusak harkat martabat manusia maupun alam semesta, seperti prostitusi, kemudian minum yang memabukkan, dan lain sebagainya. Cukup sekian materi yang dapat kami sampaikan. Kami berharap apa yang sudah kami sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.